Selamat pagi teman-teman kelompok C IGM Pagi, Pak. 2020. Kita akan mulai presentasi pagi ini. Saya serahkan kepada Yusam untuk sebagai moderator. Teman-teman yang tidak presentasi atau tidak berbicara bisa di muting ya, nanti pada waktu bicara baru kalian menyalakan. Silakan Yusam. Oke, operator harap share screen. Ya, nanti Pak Nugro akan bantu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbahagia untuk kita semua. Saya Ahmad Yusam Tabroni selaku moderator dari kelompok 7. Di hari yang cerah ini kami akan menyampaikan tentang materi revisi pesan-pesan bisnis. Oke, sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota daripada kelompok 7. Oke, next. Oke, sebentar. Anggota dari kelompok 7 yang pertama yaitu Dimas Warsito, dan yang kedua saya sendiri Ahmad Yusam Tabroni, dan selanjutnya Rahmawati Siti Hajar. Oke, pada bab yang pertama akan diterangkan oleh Alfi Zulfananda dan Muhammad Irsyad. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, kali ini kita akan membahas tentang revisi pesan-pesan bisnis. Menulis pesan-pesan bisnis sangat berbeda dan tidak semudah menulis pesan-pesan yang bersifat pribadi atau personal. Seperti contoh, menulis surat kepada orang tua, sahabat, ataupun orang-orang terdekat kita. Penulisan surat pribadi dapat dilakukan tanpa menggunakan konsep atau draft dan dapat menggunakan bahasa campuran. Maka dari itu penulisan pesan-pesan bisnis tidak dapat sekali jadi. Pesan-pesan bisnis diketahui mencakup pesan-pesan bisnis tertulis dan pesan-pesan bisnis secara lisan. Kedua bentuk pesan tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dalam format penulisan, gaya penulisan, maupun cara penyampaiannya. Setiap pesan bisnis perlu diedit dengan baik, menyangkut masalah isi dan perorganisasian, gaya penyampaian, maupun format penulisannya. Revisi pesan-pesan bisnis mencakup 3 subtema. Yang pertama yakni keterampilan merevisi yang mencakup pesan-pesan bisnis tertulis dan pesan-pesan bisnis lisan. Yang kedua mencakup pemilihan kata yang tepat, yang mencakup kata yang familiar, kata-kata yang singkat, dan hindari kata-kata yang bermakna ganda. Dan yang ketiga membuat kalimat yang efektif. Kita akan masuk bab yang pertama yakni keterampilan merevisi. Pengertian revisi sendiri adalah perbaikan pesan bisnis agar bisnis yang telah direncanakan dan dibuat dapat ditinjau ulang atau disempurnakan untuk menghindari adanya kesalahan. Revisi merupakan langkah terakhir dalam pengembangan pesan bisnis secara efektif. Keterampilan merevisi mencakup 2 outline. Yang pertama, pesan-pesan bisnis tertulis yang mencakup mengedit isi dan perorganisasian, gaya penulisan, mengetik atau teknik penulisan, mengedit format dan layout. Sedangkan pesan-pesan bisnis lisan mencakup substansi pesan, pengorganisasian pesan, dan gaya bahasa. Next. Pesan bisnis tertulis adalah proses penulisan pesan bisnis tertulis dimulai dari penulisan draft, kemudian dilakukan penelaahan terlebih lanjut dari sudut substansi suatu pesan maupun perorganisasian, gaya, bahasa yang digunakan, susunan kalimat, mekanik, format, dan tata letak atau layout penulisan. Next, untuk membantu memberikan gambaran yang lebih rinci tentang hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki
atau disempurnakan, dan untuk mengevaluasi efektivitas suatu pesan-pesan bisnis secara menyeluruh, dokumen perlu terlebih dahulu dibaca dengan cepat atau biasa disebut dengan skimming. Saat melakukan evaluasi, ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian, antara lain substansi suatu pesan, perorganisasian pesan, dan gaya penulisannya. Next. Ini adalah salah satu contoh pembuatan pesan ringkas. Pembuatan pesan yang bertele-tele, contohnya ada 3 hal yang ingin saya lakukan. Sedangkan untuk meringkasnya kita bisa menyebutnya saya ingin melakukan 3 hal. Next. Yang ini adalah contoh membuat pesan jelas. Pesan samar-samar, yakni pesan yang belum kita ketahui artinya. Sebagai contoh, karyawan belum cukup disadarkan mengenai kemungkinan konsekuensi merugikan yang terkandung dalam bahan-bahan kimia ini. Untuk arti yang lebih jelas, peringatkan karyawan saudara tentang bahan kimia ini. Untuk Irsyad, dipersilakan. Pesan-pesan bisnis tertulis. A. Mengedit isi pesan-pesan bisnis. Mengedit isi dan pengorganisasian. Untuk tahap awal pengeditan, kita wajib memperhatikan secara detail pesan-pesan awal dan akhir. Karena pesan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap audiens. Perhatikan pembuka surat. Apakah sudah relevan, menarik, mengundang reaksi pembaca. Pada pesan yang lebih panjang, beberapa paragraf pertama mencakup subjek, maksud, dan organisasi bahan. Next. B. Gaya bahasa. Setelah yakin dengan isi dan pengorganisasian suatu pesan bisnis, perhatikan juga gaya penulisannya. Apakah pesan-pesan yang dibuat telah mengandung kata dan frase yang menghidupkan suatu pesan sehingga menarik bagi audiens. Kemudian pastikan bahwa pesan-pesan yang disampaikan sudah jelas, tidak membingungkan, dan mudah dipahami. Di samping itu, agar audiens lebih judul dan instansi, huruf tebal, garis bawah, huruf miring, huruf berwarna, tebal, gambar, dan sejenisnya. C. Mengetik teknik penulisan. Langkah-langkah yang dilakukan berikutnya adalah melakukan pengeditan dari sudut mekanik atau teknis penulisan suatu pesan-pesan bisnis yang mencakup antara lain: pertama, susunan kalimat yang digunakan sesuai atau tidak dengan kaidah kebahasaan yang ada sehingga mudah dipahami. 2. Penggunaan kapitalisasi secara tepat. 3. Penulisan tanda baca secara benar. 4. Perhatikan makna keutuhan suatu kalimat hingga makna kalimat tersebut dapat dipahami dengan mudah. 5. Perhatikan terjadinya pengulangan kata yang tidak tepat dalam suatu kalimat. D. Mengedit format dan layout. Langkah terakhir dalam mengedit pesan bisnis adalah dengan cara mengedit format dan layout secara keseluruhan. Di samping melakukan penelaahan terhadap tata bahasa, ejaan, kesalahan tertulis, dan tanda baca, format penulisannya juga tidak boleh diabaikan. Format layout pesan harus adalah 1. Menarik, 2. Ditata rapi, 3. Bersih, 4. Tidak penuh coretan, 5. Kertas yang digunakan berkualitas baik. Oke, baik. Pesan-pesan bisnis lisan yang kedua. Oke, baik.
Pesan-pesan bisnis lisan yang kedua ada pesan bisnis yang disampaikan secara lisan memerlukan pengecekan ulang, perbaikan atau pengeditan seperlunya, sehingga suatu pesan tersebut dapat dengan mudah dipahami. Meskipun disampaikan secara lisan, namun juga diperlukan kerangka dasar yang mencakup antara lain substansi pesan yang disampaikan, pengorganisasiannya, dan gaya bahasa yang digunakan. Next. Oke, yang pertama ada substansi pesan. Langkah pertama yang utama dalam melakukan pengeditan atau editing pesan-pesan bisnis adalah mengedit substansi pesan yang akan disampaikan kepada audiens. Apakah substansi atau inti pesan yang ingin disampaikan telah tercantum di dalamnya? Apakah data pendukung seperti tabel, grafik, bagan, dan lain-lain juga sudah tercantum di dalamnya? Next, Pak. Oke, yang kedua adalah pengorganisasian pesan. Pengorganisasian pesan-pesan bisnis yang akan disampaikan secara lisan mencakup 3 poin penting, yaitu yang pertama ada pembuka, mencakup salam pembuka dan perkenalan diri. Yang kedua, penyampaian substansi pesan, misalnya pengantar pesan dilanjutkan dengan substansi pesan. Yang ketiga ada penutup, misalnya kesimpulan, saran, rekomendasi, dan implikasi. Yang ketiga ada gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan dalam penyajian pesan-pesan bisnis secara lisan lebih menarik dan dinamis daripada berbentuk tertulis, karena cara penyampaiannya yang lebih santai, luas, dan tidak monoton. Melalui penyajian secara lisan, pesan akan lebih mudah dipahami tentang maksud dan tujuan suatu pesan yang ditunjukkan. Dengan penyampaian pesan-pesan secara langsung, pesan-pesan nonverbal yang didukung dengan tampilan kata, huruf, gambar, bagan, dan tabel dalam format animasi yang dinamis. Oke, selanjutnya pada bab pemilihan kata yang tepat yang akan diterangkan oleh Rahmawati Siti Hajar. Pemilihan kata yang tepat. Next. Pemilihan kata yang tepat terdiri dari 3 outline. Yang pertama adalah kata yang familiar, yang kedua kata-kata yang singkat, yang ketiga hindari kata makna ganda. Kata yang familiar, dalam menyampaikan sesuatu harus menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh audiens. Gunakan kata yang sudah umum dan lazim sehingga mudah dipahami oleh audiens. Next. Dalam menyampaikan pesan-pesan bisnis, gunakanlah kata-kata yang sudah dikenal, umum, dan lazim sehingga mudah dipahami oleh audiens. Jangan menggunakan kata-kata atau istilah yang nampaknya melereng, bombastis, tetapi justru hanya membuat audiens bingung. Diperlukan suatu analisis audiens, terutama untuk mengetahui latar belakang, pendidikan, dan pengalaman audiens. Pengalaman yang baik terhadap audiens akan memberikan pengaruh yang baik bagi proses penyampaian pesan-pesan bisnis. Berikut contoh. Dengan hormat, kami bermaksud ikut memasarkan Mari Es dan AC Elektrol karena banyak pengunjung toko kami yang menanyakan kedua jenis barang tersebut. Next. Agar pesan-pesan bisnis lebih efisien, pilihlah kata-kata yang singkat, pesan yang lebih efisien dapat dengan mudah dipahami oleh audiens. Meskipun begitu, tetap memerhatikan kaidah yang baik dan benar. Next. Contoh dari kata-kata yang singkat, yakni, untuk itu kami minta agar saudara mengirimkan daftar harga lemari es dan AC Elektrol berikut keterangan tentang cara pembayaran, potongan harga, cara penyerahan barang, layanan pengajuan. Berikut contoh yang
Kata-kata yang memiliki berbagai pengertian harus dihindari dalam penyampaian pesan-pesan bisnis. Penggunaan kata-kata tersebut akan mengakibatkan terjadinya penafsiran yang bermacam-macam. Akibat selanjutnya adalah kemungkinan tidak tercapainya maksud dari penyampaian pesan bisnis. Untuk pemilihan kata yang tepat, hindari kata yang bermakna ganda. Penggunaan kata-kata tersebut akan mengakibatkan penafsiran yang bermacam-macam. Hal ini dapat mengakibatkan tidak tercapainya maksud dari pesan-pesan bisnis. Contohnya yaitu, di samping itu, kami minta dikirim leaflet, katalog, dan brosur barang-barang tersebut. Kami menunggu penawaran saudara. Next. Oke, pada bab selanjutnya akan diterangkan oleh Ahmad Wisam Tabroni, yaitu saya sendiri, yaitu membuat kalimat yang efektif. Oke, next. Kalimat efektif dapat diartikan sebagai susunan kata yang mengikuti kaidah kebahasaan secara baik dan benar. Oke, next. Oke, berikut adalah ciri-ciri kalimat efektif, yaitu yang pertama kesepadanan, kehematan, kelogisan, ketegasan, keparalelan, atau kesejajaran. Berikut 3 jenis kalimat. Kalimat yang pertama itu kalimat sederhana, kalimat majemuk, dan kalimat kompleks. Oke, berikut pembahasannya. Kalimat sederhana. Suatu kalimat sederhana hanya memiliki sebuah subjek dan predikat, namun tidak menutup kemungkinan suatu kalimat dilengkapi dengan objek baik langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya, kalimat majemuk. Kalimat majemuk berisi 2 atau lebih klausa independen atau tidak mempunyai klausa dependen. Klausa independen merupakan klausa yang dapat berdiri sendiri atau mempunyai pengertian yang utuh. Sedangkan klausa dependen adalah klausa yang tidak dapat berdiri sendiri sehingga tidak memiliki klausa yang utuh. Selanjutnya kalimat kompleks. Kalimat kompleks berisi sebuah klausa independen atau satu atau lebih klausa dependen sebagai anak kalimat. Oke, selanjutnya adalah contoh-contoh kalimat. Yang pertama kalimat sederhana, contohnya seperti Andi mengirim pesan buku ke konsumen. Dan yang kedua, contoh kalimat majemuk seperti omset penjualan meningkat 10%, tetapi keuntungan perusahaan menurun. Selanjutnya kalimat kompleks seperti meskipun gaji tidak naik, para pegawai bekerja sebagaimana mestinya. Adalah cara mengembangkan paragraf. Yang pertama seperti ada ilustrasi, perbandingan, pembahasan sebab akibat, klasifikasi, serta pembahasan pemecahan masalah. Oke, berikut pembahasannya seperti yang pertama, ilustrasi. Untuk mengembangkan suatu paragraf dapat digunakan suatu ilustrasi yang dapat memberikan gambaran terhadap ide atau gagasan umum. Yang kedua, perbandingan. Anda dapat mengembangkan paragraf dengan cara membandingkan persamaan maupun perbedaan terhadap suatu pemikiran dengan pemikiran yang lainnya. Pembahasan sebab akibat agar dapat memberikan arah yang jelas terhadap suatu pokok bahasan tertentu. Berikutnya, klasifikasi. Untuk mempermudah pemahaman paragraf bagi pengirim pesan dan penerima pesan, selain itu agar suatu topik bahasan menjadi lebih terarah atau terfokus.
Selanjutnya pembahasan pemecahan masalah. Paragraf hendaknya tidak terlalu singkat, namun juga jangan terlalu panjang. Yang penting suatu paragraf harus merupakan kesatuan ide atau gagasan yang utuh, menggunakan kata-kata transisi, kata ganti, atau kata kunci sebagai penghubung antara kalimat yang satu dengan yang lainnya dan jelas. Oke, sekian, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Demikian akhir presentasi kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga apa yang kami sampaikan barusan adalah awal untuk kita menerjang badai kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelompok 7, bagus sekali presentasinya, sudah menyelesaikan presentasi UTS pada pagi ini.